Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my first vlog teman-teman. Perkenalkan, nama saya Bita Astiani dari SMA N 1 Penirabaya kelas 12 IPS 1. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 4 untuk memenuhi tugas presentasi mulok dari Bu Guru Riswatul Hasanah mengenai pemberontakan rakyat Lombok terhadap Belanda dan akhir dari kekuasaan Belanda. Selamat menonton teman-teman. Kira-kira apa sih penyebab atau latar belakang perlawanan dan pemberontakan rakyat Lombok atau Sasak terhadap Belanda? Latar belakang perlawanan dan pemberontakan rakyat Lombok atau Sasak terhadap Belanda adalah kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak Belanda membuat rakyat semakin merasa tidak puas. Sikap tidak puas itu memuncak sehingga terjadi perlawanan di mana-mana. Demi membela kebenaran dan keadilan, rakyat Sasak bertekad perang fisabilillah. Nah, perlawanan dan pemberontakan itu antara lain, yang pertama adalah pemberontakan Sesela. Meletusnya perlawanan rakyat Sesela disebabkan oleh satu, adanya kewajiban membayar pajak yang sangat memberatkan rakyat. Kedua, adanya ketidakadilan dari sisi penegakan hukum. Dan ketiga, sikap angkuh dan tidak sopan Belanda yang merendahkan harga diri masyarakat Sasak. Oleh karena itu, rakyat Sesela di bawah pimpinan Ahmad Nurrisah mengadakan penyerangan terhadap Belanda, sehingga seorang kontroler Belanda tewas dan kontroler lainnya luka-luka. Akan tetapi, Belanda segera mengerahkan bala bantuan. Ahmad Nurrisah tewas dan semua perlawanan berakhir. Dari sudut pandang rakyat Sesela, adalah wajar dan wajib hukumnya melawan Belanda, karena menurut ajaran agama Islam, pemerintah Belanda dianggap kafir dan tidak boleh diikuti. Lebih-lebih pemerintahnya yang zalim dan tidak adil. Nah, teman-teman, itulah pemberontakan dari rakyat Sesela. Yuk, kita lanjut ke pemberontakan selanjutnya. Di pemberontakan selanjutnya ada pemberontakan Apitai dan Gandor. Pemberontakan Apitai dipicu oleh sesuatu yang sangat sederhana, yaitu masyarakat mengadakan judi sabung ayam tanpa izin. Jero Rawit selaku pemimpin Apitai menderita malu karena saudara laki-lakinya dipenjara oleh Belanda. Oleh karena itu, Jero Rawit mengatur strategi untuk mengadakan perlawanan. Jero Rawit meminta bantuan kepada Mami Mustiasih, pemimpin Gandor, dan Jero Nursayang, pemimpin desa Teros, serta Lalu Talib, pemimpin desa Memelak, yang sakit hati karena kecewa dengan kebijakan Belanda yang mengatur dan penempatan persoalan pedang di perairan. Mami Talib merasa berjasa dalam menumpas kerajaan Mataram, tapi justru tidak mendapatkan kedudukan. Oleh karena itu, bantuan yang diminta oleh Jero Rawit dipenuhi dengan mengirim pasukan ke Gandor di bawah pimpinan Mami Badir. Maka, pada tanggal 1 Muharram 1318 Hijriah, markas tentara diserang dari barat. Pertempuran berlangsung beberapa hari. Pasukan pemberontakan di bawah pimpinan Mami Mustiasih terdesak mundur. Dalam pertempuran terakhir, Gandor di bumi hanguskan oleh Belanda. Jero Rawit dan pengikutnya dibuang ke Banyuwangi atau Jawa Timur, sisanya dipindahkan ke hutan Selong. Sedangkan Mami Mustiasih meloloskan diri ke Memelak bergabung dengan Mami Talib. Hutan Selong dibuka pada tahun 1896 Masehi dan menjadi ibu kota Onder Afdeling Lombok Timur, tempat kedudukan controller. Nah, itulah pemberontakan dari Apitai dan Gandor. Selanjutnya ada pemberontakan dari Memelak Lombok Tengah. Pemimpin perlawanan rakyat Memelak ini adalah Lalu Talib atau Mami Oce Talib. Yang kedua Haji Ali dan yang ketiga adalah Haji Dullah. Ketiganya pemimpin perang Praia ketika terjadi serbuan pasukan Mataram. Perlawanan itu sendiri dipicu oleh sikap Mami Sapian sebagai kepala distrik Praia yang tidak menghargai pemimpin perang Praia dalam usaha menghancurkan kerajaan Mataram mati-matian. Ketika Mataram telah hancur, mereka hanya dijadikan penonton saja. Itulah sebabnya mereka membangkang pemerintah Belanda dan bertekad untuk melakukan perang fisabilillah. Belanda menyerbu Memelak, tetapi ketiganya tidak menyerah, bahkan pasukan pun sempat mundur. Pada serangan kedua, yang terjadi di Lendang Marang, secara terbatas Memelak dipimpin oleh Mami Badil terdesak. Mami Badil berhasil meloloskan diri. Pemerintah Belanda sangat menyayangkan sikap ketiga pemimpin tersebut dan berharap mereka mau bekerja sama untuk tidak membuat huru-hara.
Di bawah pimpinan Controller Englenberg, pihak Belanda meminta damai yang diterima oleh Lalu Tarif dan kawan-kawannya. Dengan syarat ketiganya akan diperlukan sesuai dengan jasanya dalam menghancurkan kerajaan Mataram. Selanjutnya ada pemberontakan Pringgabaya. Di sini pemberontakan Pringgabaya dibagi menjadi dua, yaitu pemberontakan Pringgabaya I dan pemberontakan Pringgabaya II. Pemberontakan Pringgabaya I dipicu oleh sikap Bapak Darwasih, seorang pembuka masyarakat di Pringgabaya yang merasa enggan untuk membayar pajak karena dia rasa kurang adil dan terlalu memberatkan rakyat. Ketika Belanda hendak memaksa dengan kekerasan, ia pun mengangkat senjata, tetapi malang ia akhirnya tewas dan para pengikutnya ditangkap dan dipenjara. Selanjutnya yaitu pemberontakan Pringgabaya II. Pada tahun 1903 pecah pemberontakan Pringgabaya II yang kemudian dikenal dengan nama Perang Bukit. Pemberontakan ini dipimpin oleh Guru Kepak dan pengantin Ratnayu. Pemberontakan bermula dari pertentangan Guru Kepak pemuka agama di Pringgabaya dengan kepala distrik yang dirasakan kurang senonoh terhadap salah satu anggota keluarga sang guru. Perkelahian kedua belah pihak tidak dapat dihindari. Guru Kepak dan murid-muridnya bermaksud untuk berdamai dengan kepala distrik, tetapi beliau malah ditangkap dan dipenjara di Selong. Setelah itu, seorang murid Guru Kepak yang sangat setia yaitu pengantin Ratnayu memimpin murid-murid yang lain tampil membela gurunya. Perlawanan justru tertuju pada pemerintah Belanda yang membela dan melindungi kepala distrik. Dalam tempo yang singkat, perlawanan itu meletus ke wilayah Lombok Tengah yaitu Tuban, Batujai, dan Peraya, dan Lombok Barat yaitu Garung. Tetapi, karena senjata yang digunakan masyarakat masih sederhana, pemberontakan dapat dipadamkan dengan cepat. Para pemimpin dan pengikutnya yang dipandang berbahaya dibuang ke Jawa, Sumatera, dan Pulau Timur. Selanjutnya itu ada pemberontakan Tuban dari Lombok Tengah. Pemberontakan di Lombok Tengah sebenarnya kelanjutan dari Perang Bukit atau pemberontakan Pringgabaya II. Pemberontakan Tuban dipimpin oleh Mami Purwata dan Lalu Pujut. Ketika terjadi penyerbuan di daerah Tuban oleh Belanda, kedua pemimpin tersebut dapat menghindar dari upaya penangkapan. Tetapi sebagai gantinya, anak dan istri Mami Purwata ditangkap dan dibawa ke Peraya. Ketika pasukan yang membawa anak dan istri Mami Purwata berangkat ke Peraya memasuki desa Kawu, mereka disergap oleh pasukan Lalu Pujut. Dalam pertempuran itu, Lalu Pujut ditangkap dan dipenjara. Namun beliau berhasil meloloskan diri dengan melewati pagar penjara. Di Rebonge atau Pejanggi, beliau berhasil mengumpulkan pengikut-pengikutnya. Tetapi akhirnya, Lalu Pujut berhasil ditangkap di Bangket Para. Sejak itu, pasukan pemberontak tercerai-berai. Namun mereka tetap gigih melakukan perlawanan. Sedangkan Mami Purwata sendiri mengembara dan bersembunyi dari kampung ke kampung di desa Pujut. Satu persatu temannya ditangkap dan ada juga yang tewas dalam pertempuran dibagi pola. Mami Bingarsi dan Prapen tewas di desa Penarukan. Mereka yang tertangkap dan diadili lalu dibuang keluar daerah. Lalu Pujut, Mami Padma, Mami Utan dan Batujai serta Papu Ayu, Sirawi, lalu Antring dari Pringgabaya dan Syukur dibuang ke Pulau Timur, sebagian lagi dibuang ke Deli, Sumatera, sedangkan Guru Saleh dibuang ke Jambi. Adapun Mami Purwata yang keluarganya ditawan, beliau bimbang antara menyerahkan diri atau memilih mati syahid. Akhirnya, demi keselamatan keluarganya, maka pada hari Jumat, beliau menampakkan diri kepada musuh dengan berpakaian serba putih dan keris di tangannya. Dan ia duduk di batu besar menghadap kiblat dan berzikir. Pasukan Belanda yang akan menangkapnya merasa ragu untuk mendekat, tetapi akhirnya beliau tewas tertembus peluru. Jenazahnya dimakamkan di Senggang di pemakaman leluhurnya. Selanjutnya atau yang terakhir adalah pemberontakan Batu Granting atau Bayan. Pemberontakan Batu Granting dipimpin oleh Raden Ratsasih dan Raden Ratsayang. Tidak banyak catatan yang bisa diperoleh dari peristiwa ini. Namun, keberanian mereka membangkang pajak telah menyebabkan Belanda murka. Mereka pun disergap dan dibuang ke Jawa. Secara umum, Belanda tidak terlalu kesulitan dalam menghadapi pemberontakan rakyat Sasak. Maklum saja, rakyat Sasak begitu kelelahan setelah sebelumnya berperang melawan pihak Bali.
Hal itu membuat masyarakat kurang mampu mengorganisir diri untuk sebuah peperangan. Ditambah minimnya persenjataan, namun sikap melawan masyarakat Sasak membawa dampak tersendiri terhadap Belanda. Mereka tidak lagi menganggap remeh rakyat Sasak. Ini juga membuktikan bahwa masyarakat Sasak ternyata sangat mampu berpikir tentang baik dan buruknya kebijakan pemerintah. Rakyat Sasak berani membela kebenaran dan sanggup mengorbankan nyawanya demi kehormatannya. Teman-teman tahu nggak sih bagaimana akhir dari kekuasaan Belanda? Akhir dari kekuasaan Belanda di Pulau Lombok adalah bermula dari kedatangan Jepang ke Pulau Lombok dianggap akan membawa angin segar perubahan terhadap hidup dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kedatangan Jepang ke Pulau Lombok disambut lega, terutama oleh pemimpin-pemimpin pergerakan kemerdekaan daerah Lombok. Mereka berkeyakinan kalau pada akhirnya dengan kedatangan Jepang akan membawa keadaan politik yang semakin baik. Semakin gencarnya informasi tentang penjarahan Belanda kepada tentara Jepang memberikan semangat kepada para pemuda untuk segera mungkin mengambil alih kekuasaan dari tangan Belanda. Informasi yang diterima oleh para pemuda menjadi sebuah kenyataan. Tepatnya pada tanggal 18 Mei 1942, Angkatan Laut Jepang mendarat di pantai Tampanan yang dilindungi oleh pesawat-pesawat tempur Jepang di udara. Kemudian, secara bertahap, pengiriman tentara-tentara Jepang terus berdatangan pada tanggal 12 Mei 1942. Angkatan Darat Jepang mendarat pula di Labuhan Haji. Kira-kira seperti itu penjelasan dari pemberontakan rakyat Lombok terhadap Belanda dan akhir dari kekuasaan Belanda. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Thanks for watching and see you next video.